Halo semuanya, welcome to the grid. Dan kali ini gue mau first impresi untuk Samsung Galaxy Z Fold 8. Ini baru megang barangnya juga dan baru nyobain hari ini juga, baru mungkin sejaman lah ya kurang lebih. Nah, hal pertama yang menarik ya tentu aja desainnya ya. Kalau misalkan kita tahu selama ini line up-nya seri foldable Samsung itu ada di seri Flip dan seri Fold. Samsung terakhir adalah Galaxy Z Flip 7 dan Galaxy Z Fold 7. Nah, untuk tahun ini di series ke-8 itu agak sedikit berbeda karena ada tiga line up. Yang pertama adalah Samsung Galaxy Z Flip 8, lalu Z Fold 8 yang sekarang gue pegang, dan yang terakhir adalah Z Fold 8 Ultra atau Z Fold 8 Ultra. Nah, si Z Fold 8 ini adalah menjadi satu form factor yang baru yang sebelumnya belum pernah dipakai di di line up seriesnya foldable-nya Samsung. Jadi yang dulu Z Fold 7 itu dilanjutkan oleh Z Fold 8 atau Z Fold 8 Ultra. Nah, sekarang Z Fold 8 sendiri atau Z Fold 8 ini punya form factor baru yang menurut gue cukup menarik atau bisa dibilang sangat menarik ya. Karena sekarang rasio layarnya kurang lebih seperti ini. Kira-kira bentuknya kayak paspor. Kalau sering bepergian gitu ya ke luar negeri, ini bentuknya kurang lebih kayak gini nih, kayak paspor. Dan masih enak digenggam buat satu tangan. Untuk ngetik menurut gue ini jauh lebih enak daripada ngetik di layar fold yang biasa ya, yang regular, lebih sempit gitu. Nah, lalu secara tampilannya juga jadinya lebih kayak lebih pendek gitu ya dibandingkan dengan foldable Samsung yang udah keluar sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat ke bodinya dulu. Nah, ini bodinya sendiri menurut gue cukup tipis ya. Walaupun udah dilipat, ini kondisi dilipat kayak gini pun sebenarnya cukup tipis. Karena ya udah teknologi udah berkembang ya. Jadi sekarang HP lipat atau foldable kayak gini udah bisa cukup tipis lah. Apalagi walaupun dia dalam format terlipat kayak gini. Nah, apalagi kalau dibuka kayak gini. Nah, ini dia. Gila, ini tipis banget sih, jujur. Ini tipis banget ketika dipegang, ketika dirasain di tangan sendiri, ini terasa banget bahwa ini tipis gitu ya. Nah, sekarang kita udah buka layarnya. Kurang lebih layarnya kayak gini. Ini rasionya 4:3 layarnya. Jadinya nggak terlalu lebar, nggak terlalu memanjang ya. Jadi agak sedikit bantet gitu, tapi secara rasio layar sih udah enak banget ini. Rasio layarnya, ukuran layarnya, gue lupa persisnya berapa ya ukuran layarnya nih. Tapi yang pasti mungkin sekitar 8 insan lah ya, kurang lebih ya. Nah, jadi ya bedanya sama form factor fold sebelumnya yang dimana biasanya lebih meninggi secara ukuran dan ketika dibuka tuh jadi lebih square gitu ya. Nah, untuk ini dia nggak square tapi lebih ke 4:3 lah rasionya, 4:3 nih secara ukuran. Nah, enaknya buat apa nih kayak rasio layar kayak gini? Udah jelas ini fungsi utamanya menurut gue ya untuk entertainment ya, untuk nonton video. Coba kita setel video kayak gini. Ini gue coba buka trailernya Spider-Man dan ya tuh, ini rasio yang cukup ideal buat konsumsi entertainment. Untuk nonton, gue kebayang skenario-nya adalah mungkin untuk nonton Netflix, untuk nonton film gitu ya. Sekarang kan ya buat orang-orang yang gak punya waktu untuk sering-sering nonton TV atau lain, HP lo tuh udah kayak TV lo. Jadi entertainment tuh sekarang pindah ke sini, dan ini menurut gue ideal banget untuk entertainment, untuk nonton. Pertama, yang kedua adalah untuk main game. Walaupun gue belum nyoba ngetes download game ya di sini, tapi ini udah kebayang bahwa kalau main game di Samsung Galaxy Z Fold 8 ini atau Z Fold 8 ini bakalan enak banget karena ya itu tadi rasio layarnya udah menyenangkan gitu ya untuk dipakai buat main game, buat nonton film. Kemudian skenario ketiga yang gue pikirkan adalah untuk ini, untuk baca komik. Ya, gue suka baca manga. Ini enak banget. Kalau formatnya kayak gini, itu dia langsung kebuka 2 halaman, kiri kanan.
bener-bener tuh, bener-bener kayak baca komik beneran gitu. Segitu ya rasionya buat baca komik. Tapi kalau dirasa kurang gede, bisa kita buka kayak gini. Nah, ini akan jadi lebih gede secara ukuran komiknya, sama enaknya dibandingkan dengan format landscape tadi. Ini format vertikalnya, ini juga udah enak banget sih buat baca komik. Terus kemudian kebayang buat baca buku e-reader, buat baca buku-buku yang sekarang formatnya EPUB kayak gitu, kayak buat Kindle gitu ya. Ini juga bakalan enak banget sih menurut gue, karena lo nggak butuh bawa device lain. Oke, ini sekarang skenarionya misalkan ya, kalau tadinya misalkan lo bawa satu HP, kemudian buat entertainment lo bawa, buat entertainment main game, buat nonton bawa satu tablet, kemudian buat buat baca buku e-reader lo bawa satu Kindle, itu udah ada 3 device sendiri tuh. Dan ini sekarang digabungkan sama satu device aja, bisa digabungkan dalam satu device aja, yang dimana adalah di Z Fold 8 ini gitu. Itu sih yang gue kebayang ya, walaupun mungkin harganya cukup mahal ya, tapi ini merangkum 3 device sekaligus lah, bisa dibilang 4 bahkan kalau mau hitung sama main game. HP 1, tablet 2, game handheld game atau handheld console, sama e-reader. Ini semua digabung dalam satu form factor ini, yaitu adalah Galaxy Z Fold 8. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Secara desain juga gue suka sama minimalis desainnya ya, nggak terlalu heboh. Ini desain bagian belakang ini yang warna graphite, kebetulan yang gue pegang ada 4 warna: graphite, lavender, kemudian cream, itu lebih kayak putih, dan satu lagi yang warna spesialnya itu pistachio. Menarik warnanya, tapi kok kayak gue malah paling suka warna ini ya, warna graphite ya, kayak ini aja gitu, premium aja gitu kelihatannya. Sip, kurang lebih begitu first impression gue untuk Samsung Galaxy Z Fold 8. Apakah tertarik beli? Tertarik banget, tapi masih mikir-mikir juga worth it nggak ya untuk beli ini sebagai pengganti 4 device sekaligus, pengganti ya untuk smartphone, untuk tablet, untuk handheld gaming, sama pengganti e-reader atau Kindle ya, boleh dibilang gitu. Oke, kira-kira sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, Grid sign out, bye.